Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anakku hari ini di pembelajaran ketiga. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan baik. Baik anak-anakku, pada pembelajaran tiga ini adapun fokusnya kepada PKN, IPS dan bahasa Indonesia. Di sini tujuan pembelajarannya ya, kalian tinggal baca ya apa saja yang diharapkan daripada tujuan pelajaran di pelajaran tiga ini. Baik, kita langsung ke materi. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Untuk membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Oke, di sini ada beberapa gambar ya. Baik, sudah kalian perhatikan gambarnya. Gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang disediakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Oke, apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut. Ya, ini ada gambar yang anak yang sedang belajar. Ini ada himbauan ya. Pukul 18.30 sampai 21 jam belajar bagi warga. Wow, ini keren ini ya. Di kita belum ada nih seperti ini ya. Jadi ini jam belajar bagi warga tuh 18.30 sampai jam 21, setengah 7 ya, setengah 7 sampai jam 9 malam nih wajib belajar. Jadi tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang kemana-mana. Amatilah gambar di atas, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar pada kolom berikut. Silahkan ya, nanti kalian tulis di sini ya, ditulis hasil pengamatanmu mengenai gambar pada kolom berikut yang ini ya. Tuh, jadi jam 18.30 sampai 21 ini ada anak yang sedang belajar tuh. Jadi patuh dengan aturan ataupun patuh dengan himbauan eh, pemerintah setempat atau desa setempat ya. Oke ya, paham ya. Kita lanjut. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar. Masih banyak kewajibanmu lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Masih banyak contoh kewajiban lainnya. Coba kamu diskusikan dengan temanmu. Tuh ya, ini tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik.
Ayo berdiskusi. Bersama seorang temanmu diskusikan tentang hal berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, ini sudah pernah dibahas di semester awal ya, semester ganjil. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Tuh, yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Yang keempat, mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Nah, yang ini berarti ya. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Tuh, jadi yang pertanyaan ini didiskusikan kemudian ditulis pada kolom berikut. Ya, boleh dengan orang tuanya ya, kalau di rumah. Kalau berdekatan boleh dengan temannya ya diskusinya. Oke, kita lanjut. Kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih dan penuh perjuangan untuk mempertahankan atau untuk memerdekakan kemerdekaan ini, tidak lepas dari belenggu penjajah. Ya. Pengen lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa yang dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Jadi kaitannya dengan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita ya, yang pengorbanannya luar biasa ya, sampai nyawa pun ditaruhkannya agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka. Sekarang kita sudah merdeka, tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan benar dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita selaku pelajar, selaku warga negara. Maka dengan itu ya, belajarlah dengan baik. Baik anak-anakku, kita lanjut. Nah, ayo berlatih. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskan dalam tabel berikut. Nah, di sini cukup ya 5 saja. Yang sini kan udah satu contoh. Harusnya ini ada 10 ya. Ini cukup 5 saja, tinggal lanjutin 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Kalau sudah boleh dikirim ke Pak Oji ya. Ayo membaca ya. Sekarang kita membaca ya. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Ya. Kalian harus rajin membaca ya. Jangan di skip videonya ya. Kalau ada materinya udah dikirim sama Pak Oji di e-learning juga ya. Subtema 1, subtema itu terdiri dari pembelajaran 1, 2 sampai pembelajaran 6 tuh ya. Ini tinggal kalian baca ya. Nah, karena literasi ini penting ya. Kedepannya
soal-soal itu nanti banyak literasinya, banyak membacanya dulu tuh, berarti diwajibkan untuk membaca dulu biar tahu apa maknanya, apa isinya ya. Oke, ini silakan dibaca ya. Lanjut yang keduanya ya. Baik ya. Yang terakhir ini panjang ya. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya orang Papua selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang lezat. Oke, terakhir di sini penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun dan berdampingan. Ya, ini luar biasa ya, antara dua kampung. Ya, mereka hidup rukun. Baik ya, anak-anakku. Terus di sini juga ada berlatih ya, ini lanjutan dari tadi ya. Yang tadi ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Ini lisan ya, boleh ditulis juga nggak apa-apa lah. Apa judul bacaan di atas? Gampang ya, tadi kan udah aja judul ya. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Yang ketiga, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Terus yang B-nya, yang A saja cukup ya. Itu ya hari ini pembelajaran kita, silakan disimak dengan baik ya. Kemudian dijawab pertanyaannya ya. Sekian, terima kasih ya. Bapak harap kalian hari ini dipersilakan untuk membuka e-learning yang lagi ya. Kalau yang bisa silakan, di situ sudah ada materinya, sudah diupload sama Pak Oji ya. Di PKN, di IPS dan Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.